Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin melaksanakan tugas mengenai riset salah satu usaha bisnis. Perkenalkan, saya Syafiq Arianta Manggala Saputra dengan NIM 23101011132. Saya Selina Nurrosimho dengan NIM akhir 136. Saya Lailatul Horia dengan NIM akhir 122. Saya Maya Apriliani dengan NIM 8145. Saya Edgar Rahmawati dengan NIM akhir 149. Di sini kami akan melaksanakan wawancara dengan salah satu bisnis, yaitu Kaisar Barber Academy, sebuah bisnis yang memberikan jasa kursus kepada para pelanggannya. Langsung aja kita wawancara. Halo teman-teman, di sini kita lagi wawancara dengan rekan kita. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mas Devin ya, Devin Gasajo. Oke. Saya di sini pemilik dari Kaisar Barber Academy. Oke. Di sini bisa dipanggil Mas Kevin ya? Ya, bisa dipanggil Mas Kevin. Oke. Gimana kabarnya Mas Kevin? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita bakal ngobrol sedikit tentang bisnis dari Mas Kevin ini ya. Yes, betul. Namanya itu Kaisar Barber Academy ya Mas Kevin? Betul sekali. Oke. Di sini berarti Mas Kevin itu statusnya pemilik atau gimana? Untuk status saya sendiri di sini sebagai pemilik. Oke, bersama sendiri atau? Saya di sini pemilik bersama saudara saya, kakak saya sendiri. Jadi di sini ada 2 orang. Di sini Mas Kevin usianya berapa Mas? Oke, untuk usia saya sendiri kebetulan bulan ini baru menginjak ke 20 tahun. Oh, masih muda ya Mas, masih punya bisnis keren ini. Jadi kuliah ya sekarang kegiatan sehari-hari sekali selain apa ngurus usaha ini. Ya, saya juga sambil kuliah. Ya, saya juga masih semester 4 ini. Oh, di mana Mas? Saya berkuliah di Universitas Dian Nuswantara di Semarang. Yang di Tugu Muda gitu. Oke. Siap. Ya. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan ya Mas. Yes, boleh sekali. Siap. Untuk usaha barbershop ini itu mulai sejak kapan beroperasinya Mas? Oke, untuk usaha barbershop ini sebelumnya kita sudah mulai itu dari tahun 2023 setelah COVID. Jadi sebelum COVID juga kita itu sudah mulai, tapi hanya online. Oh, Masalahnya. Lalu untuk yang offline di tahun 2023. Jadi kita bisa bilang mulainya dari 2023. yang mulai aktif offline-nya berarti ya 2023. Untuk yang online itu gimana Mas konsepnya? Untuk yang online kita hanya siapkan video. Oh, Kita- akademi tapi lewat kelas online gitu ya? Betul. Jadi kita Oke. siapkan video yang sudah kita buat dari masing-masing step by step. Lalu kita jual secara online. Oke, berarti ini lebih fokus ke kursus ya Mas, bukan ke apa? Jasa potong rambut. Dua-duanya bisa. Tapi kita lebih difokuskan ke bagian khusus potong rambut. Oke. Selanjutnya, apa alasan Mas Kevin dan saudara Mas Kevin buat membuka usaha ini? Oke. Ya, sebelumnya saya ada kepikiran buat mulai usaha ini tuh karena saya butuh pemasukan juga ya. Oke. Butuh uang juga. Finansial ya pasti. Finansial pasti gitu. Butuh finansial juga buat cari sehari-hari ya, apalagi kebutuhan anak kuliah kan juga banyak Ya ya. banyak Mas. Kebutuhan beli-beli buku, beli-beli apa dan yang lain-lain, bayar SKS, bayar semesteran. Ya. Jadi ya dari situlah kita mulai ada kepikiran buat merintis usaha. Untuk target pelanggan sendiri itu Mas Kevin nargetin ke kalangan apa Mas? Oke. Untuk target pelanggan sendiri ya, ini kan kita buat kelas akademi. Oh iya. Jadi kita targetnya nggak ada batasan umurnya. Berarti semua kalangan bisa ya Semua Mas? Ya? kalangan bisa, mau cowok ataupun cewek bisa. Untuk yang selama ini termuda itu usia berapa Mas yang udah join? Oke. Untuk usia termuda sih terakhir ada di SMP. Oh. SMP kelas 3. Itu benar-benar SMP kelas 3 mendekati lulus dan beliau itu berminat buat Mau menambah soft skill. yes, menambah soft skillnya di bidang barbershop. Jadi kita lebih dukung
kita bisa lebih mendukungnya dan membantu untuk mencapai keinginannya. Kalau usia tertuanya Mas? Usia tertuanya terakhir kita ada di usia 62 tahun. Oh, Ya. Saya juga pertama bingung nggak kenapa kok ada di usia 62. Ya karena mereka memang pengen bisa. iya. Jadi emang bener kalau istilah tidak ada kata terlambat untuk belajar ya. Berarti memang untuk semua kalangan ya Mas? Untuk semua kalangan kita always on. Untuk jam operasional dari bisnis ini tuh dari pukul berapa Mas? Untuk jam operasionalnya sendiri kita itu beroperasi. Yang pertama ada 2 sesi. Ini untuk sesi prakteknya. Kita ada di sesi siang. Itu mulai dari jam 2 sampai jam 5. Oke. Nah, lalu untuk yang sesi kedua itu sesi malam. Itu beroperasi setelah maghrib. Jadi jam 18.30 sampai jam 21. Sampai jam 9 berarti ya. Untuk harinya Mas? Setiap hari kita buka. Setiap hari. Setiap hari kita buka, setiap hari kita selalu mendatangkan. Itu untuk yang kursus ya Mas? Kalau yang jasa potong rambutnya? Oke, kalau yang jasa potong rambutnya kita hanya open via booking. Oh, booking aja. Booking aja. Kalau datang langsung belum bisa berarti ya? Kalau datang langsung belum bisa. Untuk bookingnya lewat? Bookingnya bisa via WA. Oh, oke. Bisa via WA, bisa Japri. Selanjutnya, apakah barbershop ini menyediakan pelatihan untuk barbernya? Ya, kita di sini memang disediakan itu untuk pelatihan di barbernya. Karena ini kita kan Kaisar Barber Academy. Iya. Jadi kita lebih fokus ke bagian pelatihannya. Usaha barbershop ini punya izin resmi belum? Kayak NIP atau surat usaha? Ya, kita sudah ada NIP-nya. NIP-nya buat dari barbershop ini. Pernah ada kendala nggak waktu ngurus izin usaha atau surat-surat dari kelurahan kecamatan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Sudah aman terkendali semuanya. Untuk barbershop di sini sistem kerjanya tuh gimana? Ada kontrak atau perjanjian lisan nggak? Oke, untuk sistem kerja barbershop di sini kita pertama ada dari kontrak ya. Dan kontraknya itu tergantung dari cat yang diambil. Oke, jadi mereka mau ngambil yang mana dan itu sesuai. Ada yang dari 2 minggu hingga 1 bulan. Selanjutnya gaji itu bagi hasil atau diatur tertulis nggak atau cuma kesepakatan awal aja? Oke, untuk salary kita mulai dari kesepakatan di awal ya. Jadi kita pertama bilang dulu enaknya gimana untuk sesama trainer di sini. Pernah ada pelanggan yang komplain nggak sih atau minta tanggung jawab karena keluar atau hasil potongannya tuh nggak sesuai konsumen gitu? Oke, untuk itu pasti ada ya. Kita pernah juga mendapatkan yang seperti itu dan untuk memberikan solusinya kita pertama memberikan lagi yang namanya untuk free haircut. Yes, kita memberikan free haircut untuk next month atau bulan depan. Jadi kita tawarkan untuk sebagai gantinya. Oh gitu. Kalau misal ambil foto atau video pelanggan buat promosi di medsos biasanya minta izin dulu apa langsung boleh? Kita pertama pasti minta izin dulu ya. Biasanya kan ada orang yang dia itu anti kamera. Iya. Ya, jadi kita sebelum mulai pasti kita minta izin dulu. Minta izin buat video atau foto ya? Yes, buat take videonya. Kalau pernah dapat bantuan hukum atau konsultasi gratis dari instansi pemerintah atau lembaga hukum UMKM nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kita nggak pernah dapat bantuan seperti itu. Atau mengusulkan gitu pernah? Kita nggak pernah juga Nggak mengusulkan. pernah. Iya. Selama ini ada nggak sih peraturan yang bikin bingung atau menghalangi usaha barbershop ini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau boleh milih, hal apa yang pengen diperbaiki pemerintah biar usaha kecil kayak barbershop bisa lebih aman dan nyaman secara hukum? Oke, yang pertama ya kita pengen lebih diperhatikan saja dulu. Lebih diperhatikan saja untuk UMKM kita di bidang barbershop ini untuk bisa kita tuh lebih masuk ke pasarnya. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan barbershop ini? Oke, untuk tantangannya yang paling besar tuh ya kita di bagian marketingnya, bagian pemasarannya. Jadi kita kadang harus putar otak gimana caranya untuk mendatangkan
mendatangkan konsumen, mendatangkan calon murid, ya, dan sebagainya. Kita pusingnya di situ. Apa harapan atau rencana ke depan untuk usaha ini? Oke, untuk rencananya ke depan kita sudah membuat planning. Nanti di sini itu kita akan ekspansi, ya, dan kita akan membuat tempat ini itu nanti menjadi 2 bagian. Yang pertama ada tempat buat khususnya sendiri, lalu yang satunya lagi adalah tempat untuk kerja langsung di barbershopnya. Jadi ada 2 tempat. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga Mas Kevin dan Kaisar Barbershop Academy ini sukses selalu. Oke, amin. Siap. Terima kasih.